demi melahirkan seorang putra. Ayahku setiap hari menyuruh ibuku berbaring di atas meja jagal babi yang baru saja digunakan. Tukang jagal di desa memberitahunya. Meja jagal itu dipenuhi aura kejantanan dan arwah penasaran dari babi jantan. Asalkan berhubungan badan di atasnya. Bahkan babi betina pun bisa melahirkan anak jantan. Meja jagal itu dingin dan keras. Setiap kali ibu berbaring di sana, rasanya seperti sekarat. Benar saja. Perut ibuku tak lama kemudian mulai membesar. Namun, yang lahir adalah aku dan kakakku, 2 anak perempuan. Ayahku tidak terima, tujuannya adalah memiliki 10 anak laki-laki. Jadi, setiap hari dia memaksa ibu berbaring di meja jagal itu. Tapi selama beberapa tahun berturut-turut, perut ibuku tak kunjung berisi. Karena kalap dan frustrasi, ayah pun langsung menceraikan ibuku. Beberapa tahun kemudian, ibuku menikah lagi dengan Pangeran Zhenbei, Xiao Che. Kakakku yang tergiur akan kemewahan memilih ikut dengan ibu untuk masuk ke kediaman pangeran. Dia menjadi nona muda yang hidup bergelimang harta. Sementara aku tinggal bersama ayah dan kakak laki-lakiku. Kemudian, ayah diangkat menjadi menteri oleh kaisar. Aku pun dengan status sebagai putri menteri menikah dengan putra mahkota. Sementara kakak, oleh kediaman Pangeran Zhenbei, dinikahkan dengan seorang pria kasar yang picik. Dia disiksa habis-habisan oleh keluarga suaminya. Kakakku yang pernikahannya tidak bahagia pulang dan menangis pada ayah dan kakakku. Dia sangat tidak terima karena pernikahanku jauh lebih baik darinya. Jadi, di hari pernikahanku, dia menculik dan mengikatku. Lalu menyeretku melompat bersamanya dari atas tembok kota. Tapi saat aku membuka mata lagi, aku justru kembali ke masa saat ayah dan ibu baru saja bercerai. Kali ini, kakakku mendahului berkata, aku akan ikut dengan ayah saja. Aku tidak sudi menganggap penjahat sebagai ayah hanya demi kemewahan. Mendengar itu, ayah dan kakak laki-lakiku sangat terharu. Kalau begitu, aku yang akan ikut ibu ke kediaman pangeran. Kakakku mendekat ke telingaku dan berbisik dengan suara pelan. Kau tidak benar-benar berpikir kalau kediaman Pangeran Zhenbei itu tempat yang baik, kan? Di kehidupanku yang lalu, dia juga pernah pulang untuk mengeluh. Katanya ibu suri tua adalah wanita tua yang kejam dan sulit dihadapi. Beberapa kakak laki-lakinya juga sangat dingin. Tidak ada kehangatan sama sekali. Yang paling menyebalkan adalah pangeran muda itu. Pikirannya sangat dalam. Selain itu, dia juga sangat jahat dan kejam. Dia itu orang yang bermuka dua. Aku berpura-pura tidak mengerti. Tempat yang begitu kaya dan mulia, masa tidak baik? Nanti kau akan tahu sendiri kalau sudah sampai di sana. Adikku yang bodoh, jangan lihat keluarga kita sekarang sedang terpuruk. Tetapi 3 tahun lagi, keluarga kita pasti akan kembali berjaya. Aku ini, di masa depan akan menjadi seorang putri mahkota. Mendengar itu, aku tidak bicara lagi. Aku mau lihat saja, di kehidupan ini, tanpa bantuanku. Bagaimana ayah dan kakak bisa kembali berjaya? Di dalam kediaman pangeran, Ibu Suri memanggilku untuk pertama kalinya. Aku mendengar suara tua dari dalam ruangan. Aku berasal dari keluarga jenderal. Seumur hidupku, aku belum pernah membesarkan gadis kecil yang begitu lembut. Gadis kecil seperti ini. Bagaimana cara membesarkannya dengan baik ya? Menurutku, dia harus dididik dengan benar. Hadiah pertemuan yang nenek siapkan terlalu berharga. Untuk gadis kecil sepertinya, ini mungkin akan menjadi beban baginya. Yang berbicara adalah pangeran muda dari kediaman pangeran, Xiao Yanzi. Orang yang sama dengan yang kakakku bilang paling menyebalkan. Apa yang dikatakan Yanzi ada benarnya juga. Kalau begitu, aku simpan dulu setumpuk uang perak ini. Ibu suri tua kemudian berpesan kepada Yanzi. Mulai sekarang, gadis kecil itu adalah adikmu. Kau harus memperlakukannya dengan baik. Nenek bercanda. Saya sebagai kakak tertua, tentu akan menjaga adik bungsu dengan baik. Di kantor pemerintahan masih ada urusan, cucu pamit undur diri dulu. Suara langkah kaki mendekat. Aku menundukkan pandanganku. Melihat sepasang sepatu bot hitam dengan motif awan melangkah keluar. Pemuda yang keluar itu mengenakan jubah brokat. Mengenakan jubah panjang berwarna merah.
membuatnya terlihat semakin tampan dan gagah. Aku bergegas berlutut untuk memberinya salam. Salam sejahtera, kakak. Nona Gu terlalu sungkan. Margamu Gu, margaku Xiao. Sejak kapan aku menjadi kakakmu? Aku menunduk menatap sepatu sulamku. Aku tidak terlalu memikirkan perkataan Xiao Yanzi. Lagi pula, aku tidak berharap begitu datang kemari akan langsung disukai oleh semua orang. Aku justru tetap mempertahankan postur membungkuk hormat. Lalu mengubah panggilanku, semoga Tuan Muda sejahtera. Xiao Yanzi tidak berkata apa-apa lagi. Dia berbalik dan pergi. Tubuhku yang tegang akhirnya bisa santai. Aku segera melangkah masuk ke dalam ruangan untuk memberi hormat kepada nenek putri. Ini pertama kalinya kita bertemu. Nenek tidak tahu hadiah apa yang paling cocok. Kudengar gadis-gadis muda sepertimu suka perhiasan. Jadi, nenek menyiapkan sepasang gelang emas untukmu. Aku ingat saat kakakku pulang membawa gelang emas itu. Dia bilang nenek putri pelit. Dia juga menganggap emas itu norak. Tidak seanggun dan semulia batu giok. Dia mengomel bahwa nenek putri memang berasal dari keluarga militer. Kasar dan tidak berpendidikan. Bahkan tidak punya selera dasar sama sekali. Tetapi barang yang tidak disukai oleh kakakku itu adalah sesuatu yang bahkan tidak pernah aku pakai sekalipun sampai aku mati. Aku memandangi gelang emas yang berat di pergelangan tanganku. Lalu mengangkat mata menatap nenek putri. Wanita tua itu sedang menunduk sambil minum teh. Namun dari sudut matanya, ia melirik ke arahku dengan cemas. Seolah-olah takut aku tidak menyukai gelang emas ini. Aku pun tersenyum manis. Terima kasih, nenek putri. Melihatku benar-benar menyukainya. Nenek putri diam-diam menghela napas lega. Hari ini aku memanggilmu kemari karena ingin bertanya, apakah kamu mau belajar di Akademi Bangau Putih? Akademi Bangau Putih adalah akademi terbaik di seluruh wilayah Barat Daya. Selain para bangsawan dan pangeran, orang biasa sama sekali tidak bisa masuk. Di kehidupanku yang lalu, saat tahu kakak bisa masuk ke Akademi Bangau Putih, aku sangat iri. Aku pernah memberanikan diri untuk menemuinya. Memohon padanya agar mengizinkanku ikut mendengarkan pelajaran sebagai pelayannya. Tetapi kakakku menolaknya. Kakak bilang aku tidak pintar. Sehari-hari aku pendiam dan tidak banyak bicara. Kaku dan lamban. Pasti tidak akan bisa belajar membaca. Beberapa kakak laki-lakiku juga mengejekku karena tidak tahu diri. Mereka bilang belajar adalah hal yang sangat berkelas. Hanya wanita terpandang dan bangsawan seperti kakakku yang pantas. Orang pendiam sepertiku. Kalau pergi ke sana hanya akan menjadi bahan tertawaan. Aku membungkuk hormat, berterima kasih atas bimbingan yang mulia Selir Agung. Lihatlah dirimu, sedikit-sedikit berterima kasih. Terus-menerus berterima kasih. Kita sekarang adalah satu keluarga. Mengucapkan hal seperti itu bukankah membuat kita jadi canggung? Selain itu, kau seharusnya memanggilku nenek. Aku tersenyum. Lalu memanggil dengan suara yang jernih, nenek. 2 hari kemudian, aku menaiki kereta kuda yang menuju Akademi Bangau Putih. Di dalam kereta bersamaku, ada juga Xiao Chenan. Xiao Chenan adalah putra bungsu dari kediaman Pangeran Zhenbei. Usianya 1 tahun lebih tua dariku. Ia sedang dalam usia yang sangat nakal. Aku menyingkap tirai jendela kereta kuda dan menyadari Xiao Yanzi juga ada di sana. Ini hari pertamamu sekolah. Nenek tidak tega. Jadi, beliau secara khusus meminta kakak tertua untuk mengantarmu. Gu Yao, kau pasti bangga sekali, ya. Aku tidak memedulikan sindiran sinisnya. Aku hanya menatap ke arah Xiao Yanzi. Dia sedang menunggangi seekor kuda yang tinggi dan besar. Sepertinya setelah mengantar kami, dia masih harus pergi ke suatu tempat. Dia mengenakan jubah pejabat berwarna merah tua yang sangat rapi. Menyadari tatapanku, Xiao Yanzi dengan tenang menoleh ke arahku. Pandangannya jatuh ke tanganku. Karena posisi tanganku yang sedang menyingkap tirai, lengan bajuku melorot setengah, memperlihatkan gelang emas yang melingkar di pergelangan tanganku. Gelang baru Nona sangat indah. Aku mengerutkan kening. Meskipun itu adalah kata-kata pujian, nadanya menyiratkan ejekan. Seolah-olah sedang mengejekku yang menyukai kemewahan. Serakah akan kekayaan.
Setelah menurunkan tirai, aku diam-diam melepaskan kedua gelang emasku. Perkataan para kakak perempuan lain masih bisa kuabaikan. Tapi dia bilang Xiao Yanzi itu bermuka dua. Orang yang paling dibenci di kediaman pangeran. Poin yang satu ini memang tidak salah. Saat Xiao Yanzi mengantarku ke akademi, itu menyebabkan kehebohan yang cukup besar. Dia terlahir sangat tampan, sangat dikagumi dan disukai oleh para gadis. Aku tidak memedulikan keributan para murid. Sambil membawa buntalanku, aku berjalan masuk ke ruang kelas. Dasarku terlalu buruk. Akademi Baihe mengadakan ujian setiap bulan. Aku bahkan belum sempat mengejar pelajaran yang tertinggal. Ujiannya sudah dimulai. Aku mendapat peringkat terakhir. Xiao Chenan mendapat peringkat kedua dari bawah. Di dalam kereta kuda dalam perjalanan pulang, Xiao Chenan terlihat sangat puas diri. Kau setiap hari pergi dan pulang sekolah sambil memegang buku. Aku kira kau sehebat itu. Ternyata tidak lebih baik dariku. Baguslah kali ini. Ada kau sebagai alasnya. Ayahanda Raja tidak akan memarahiku lagi. Kereta kuda melewati jalanan yang panjang. Xiao Chenan mendengar suara tapal kuda yang dikenalnya. Dia menyingkap tirai pintu dan melihat Xiao Yanzi yang sedang kembali ke kediaman. Kakak, ujian kali ini, aku akhirnya bukan lagi peringkat terakhir. Gu Yao yang mendapat peringkat terakhir. Ayahanda Raja pasti akan mencambuknya. Menghukumnya menghadap dinding untuk merenung. Xiao Yanzi hanya mengepalkan tangannya yang kaku. Suaranya terdengar ringan dan lembut. Nona mendapat peringkat terakhir. Aku diam-diam meremas kertas ujianku. Mataku perlahan memerah. Xiao Chenan melihat mataku memerah. Dia terkejut. Gu Yao, kau tidak mungkin menangis, kan? Hanya karena hasil ujianku jelek. Dia bertingkah seolah-olah baru melihat kejadian luar biasa. Dia menjulurkan kepala keluar dari kereta kuda dan berteriak, "Kakak, Gu Yao dapat nilai jelek." Dia menangis, pipiku langsung terasa panas. Aku segera mencengkeram lengan Xiao Chenan. Jangan teriak-teriak sembarangan. Itu karena nilai kami berdua sama-sama jelek. Xiao Chenan merasa jadi lebih akrab denganku. Dia mengelus kepalaku. Tenang saja. Nanti kalau sudah sampai di rumah. Kalau ayahanda mau memukulmu, aku pasti akan membelamu. Teringat akan kehidupanku yang sebelumnya. Pangeran keempat dari kediaman Pangeran Zenbei ini tak lama lagi. Kedua kakinya akan patah tertimpa restoran yang roboh. Sejak saat itu, pemuda yang tadinya gagah dan bersemangat, berubah menjadi orang cacat yang kehilangan seluruh semangat hidupnya. Tanpa sadar, aku meremas sapu tanganku. Mungkin aku bisa membantu Xiao Chenan menghindari bencana ini. Sesampainya di kediaman pangeran, Xiao Chenan dipukuli sampai meraung-raung. Dia berlarian ke sana kemari di halaman. Bukan begitu, ayahanda, dia yang dapat peringkat terakhir. Kenapa tetap aku yang dipukuli? Xiao Ce bertubuh setinggi 8 ci. Perawakannya tegap dan kekar. Sambil membawa rotan hukuman, dia melotot dengan sangat marah. Dia itu anak baru, memangnya kenapa kalau nilainya jelek sedikit? Dia mau dapat peringkat berapapun, itu terserah dia. Aku sudah memanggil begitu banyak guru les untukmu. Sialan kau, masih saja memberiku nilai seperti ini. Aku berdiri di samping, dengan tenang menyaksikan pertunjukan bambu tumis daging itu. Setelah lelah memukul, Xiao Ce berhenti. Dia memberiku senyuman yang malu-malu namun tulus. Maaf, sudah membuatmu melihat hal yang memalukan. Apakah ibumu masih sakit? Sejak ibuku menikah dan pindah ke sini, dia selalu mengaku sakit dan tidak pernah keluar. Dia tidak pernah mau bergaul dengan nenek putri dan para wanita lain. Di kediaman ini, dia juga tidak memedulikanku, anak yang dia bawa bersamanya. Aku merasa, sebenarnya ibu tidak pernah menyukaiku. Ataupun kakak-kakakku. Kondisi ibumu lemah. Aku sudah mengundang tabib ahli untuk datang memeriksanya. Sen Yi bilang dia butuh istirahat dan ketenangan. Kau dan adik keempat pergilah ke halaman nenek untuk makan malam. Saat aku dan Xiao Chenan tiba di paviliun Wansong, Xiao Yanzi sudah tiba lebih dulu. Nenek putri menyuruhku duduk di sampingnya. Kenapa tidak memakai sepasang gelang emas yang nenek berikan padamu?
Apa kau sudah tidak menyukainya lagi? Aku menyentuh pergelangan tanganku yang kosong. Dengan sudut mataku, aku melirik ke arah Xiao Yanzi. Dia sedang menggunakan kipasnya. Gerak-geriknya begitu anggun. Aku tidak mengatakan bahwa aku tidak memakai gelang emas itu karena Xiao Yanzi. Gelang emas pemberian nenek terlalu berharga. Aku takut menghilangkannya jika terus dipakai. Jadi, aku melepaskannya. Dasar anak ini. Kalau hilang ya sudah. Kita ini bukan tidak sanggup kehilangannya. Chen Momo memberikan sebuah kotak brokat kepadaku. Ini adalah barang dari harta bawaan nenek putri. Di kediaman ini tidak ada nona muda. Jadi selama bertahun-tahun tidak ada kesempatan untuk menggunakannya. Pas sekali untuk diberikan kepada nona. Di dalam kotak brokat itu ada sepasang gelang emas ruyi dengan motif bunga jatuh. Dan sebuah tusuk konde emas. Semuanya adalah perhiasan dari emas padat. Ukirannya sangat halus. Permukaannya mulus dan berkilauan. Sekali lihat saja sudah tahu harganya sangat mahal. Nenek, kenapa Gu Yao bisa dapat peringkat pertama? Tidak dihukum, malah dapat hadiah. Aku tidak terima, dia kan perempuan. Lemah lembut. Mana ada ceritanya anak perempuan dipukul. Kulitmu tebal, dagingmu keras. Dipukul beberapa kali juga tidak apa-apa. Lagi pula, kau ini anak laki-laki. Untuk apa kau minta gelang emas dan tusuk konde emas? Memangnya mau kau pakai, ini semua kan harta keluarga kita. Bagaimana bisa kita memberikannya begitu saja kepada orang luar? Nenek, aku tidak setuju dia ikut menikmati harta keluargaku. Nyonya besar sangat marah padanya. Beliau mengambil tongkat berkepala naga dan hendak memukulnya. Setelah keluar dari paviliun Wansong, langit sudah benar-benar gelap. Aku ingin kembali ke paviliunku sendiri. Namun, di koridor aku berpapasan dengan Xiao Yanzi. Aku memeluk kotak brokat itu sambil membungkuk hormat. Salam sejahtera, Tuan Muda. Nenek sangat menyayangimu, Nona. Aku tetap dalam posisi membungkuk. Dalam hati, aku tahu dengan jelas. Xiao Yanzi tidak menyambutku. Dia juga tidak menyambut ibuku. Di kehidupanku yang lalu, kakak perempuanku dinikahkan oleh Cao Cao dengan seorang pejabat rendahan. Sulit untuk mengatakan jika tidak ada campur tangan Xiao Yanzi di dalamnya. Aku hanya ingin meninggalkan rumahku yang dulu. Membaca beberapa buku puisi dan menjalani hari-hari dengan tenang. Aku tidak pernah berpikir untuk mencari kekayaan di kediaman ini. Karena Tuan Muda tidak suka. Maka saya bersedia mengembalikan hadiah dari Nyonya Besar. Xiao Yanzi tidak menerima niat baikku. Nona Xiao bercanda. Saya tidak pernah merasa tidak suka. Karena ini adalah hadiah dari nenek. Xiao Yanzi dengan perlahan mengulurkan tangannya. Dan menahannya di atas kotak brokat itu. Nona harus menyimpannya baik-baik. Jangan sampai hilang dan mengecewakan nenek. Malam musim semi yang sunyi pecah oleh suara biur. Kotak brokat itu, oleh Xiao Yanzi, dilemparkan ke dalam kolam di luar koridor. Aku sontak mengangkat kepala. Dan melihatnya perlahan menyunggingkan senyum. Bukankah begitu, Nona? Aku menggertakkan gigi. Aku terpaksa memanggil beberapa pelayan pria. Meminta bantuan mereka untuk mengambilnya dari kolam. Nona baik-baik saja. Kenapa bisa hadiah dari Nyonya Besar jatuh ke dalam kolam? Aku melirik Xiao Yanzi dari sudut mataku. Aku sendiri yang tidak hati-hati, tanganku terpeleset. Terdengar tawa kecil sinis dari Xiao Yanzi. Setelah kembali ke kamar, pelayan Qingdai datang melapor, Nona. 3 tuan muda keluarga Gu menunggu di pintu belakang. Katanya mereka ingin menemuimu. Aku pun pergi ke pintu belakang. Ketiga kakakku benar-benar ada di sana. Kudengar kamu bersekolah di Akademi Baihe. Kabarnya sudah tersebar di seluruh Rongcheng. Kamu mendapat peringkat terakhir. Coba katakan, apa kamu punya bakat untuk belajar? Untuk apa memaksakan diri? Kami bertiga sudah berdiskusi. Berikan kesempatan belajarmu kepada Wan Wan saja. Wan Wan sudah belajar sitar, catur, kaligrafi, dan melukis sejak kecil. Kalau dia yang pergi ke Akademi Baihe, dia pasti tidak akan mempermalukan keluarga kita. Aku diam-diam memperhatikan mereka. Dulu,
Ayah dan kakak-kakakku selalu bilang akulah yang mencelakai kakak saat masih di dalam kandungan. Jadi, mereka mau aku mengalah padanya dalam segala hal. Tapi aku sama sekali tidak merasa berutang pada kakakku. Karena seorang pelayan tua di kantor pemerintahan pernah keceplosan. Ketiga kakakku inilah yang tidak menjaga kakak dengan baik. Di tengah musim dingin yang menusuk, mereka membawa kakak keluar untuk melihat bunga plum. Akibatnya, saat masih di bedong, dia terkena flu yang sangat parah. Dari sanalah akar penyakitnya berasal. Dia sakit-sakitan setiap tahun. Tubuhnya menjadi lemah dan ringkih. Tapi mereka malah melimpahkan kesalahan itu sepenuhnya kepadaku. Aku berdiri di atas tangga. Tatapanku berubah. Apa yang kakak-kakak katakan itu benar. Semua hal yang baik di keluarga ini memang seharusnya selalu diutamakan untuk kakak. Baguslah kalau kamu tahu diri. Kamu tidak sepintar Wan-Wan. Belajar pun percuma. Seharusnya sudah dari dulu kamu serahkan. Yao-Yao, tindakanmu ini sangat bagus. Beginilah baru adik kami yang baik. Aku yang putuskan. Besok kamu pergi temui Nyonya Selir Agung. Katakan padanya kamu tidak mau belajar lagi. Dan kamu mau memberikan kesempatan itu kepada kakakmu. Aku meremas sapu tanganku. Orang-orang ini masih mengira aku masih Gu Yao yang sama seperti di kehidupan sebelumnya. Selalu patuh pada semua perintah mereka. Demi 1-2 pujian dari mereka, aku rela mempertaruhkan nyawaku. Yang Mulia Selir Agung sangat menyukaiku. Saat perjamuan keluarga hari ini, beliau secara khusus memberitahuku. Beliau khawatir aku tidak terbiasa di akademi. Dan berkata aku boleh mengajak kakak perempuanku untuk belajar bersamaku. Sekilas tatapan dingin melintas di mataku. Yang Mulia Selir Agung juga berkata, karena melihat baktiku padanya, beliau mau memberiku 1 kuota tambahan, agar aku bisa memilih salah satu kakak laki-lakiku untuk masuk ke Akademi Baihe. Tentu saja Yang Mulia Selir Agung tidak pernah mengatakan semua ini. Ini semua hanyalah karanganku. Tapi, mereka tidak punya kesempatan untuk bertemu dengan Yang Mulia Selir Agung. Jadi tidak mungkin bisa memastikannya. Tapi, aku punya 3 orang kakak laki-laki. Entah sebaiknya aku memilih yang mana. Mereka yang bisa masuk ke Akademi Baihe adalah anak-anak pejabat kaya raya atau bangsawan di wilayah Su. Keluarga kami hanyalah hakim daerah peringkat 9. Masih belum memenuhi persyaratannya. Gu Sifeng dan kedua adiknya berdiri terpaku. Jelas sekali mereka semua sangat ingin pergi. Menurutku, sebaiknya aku saja. Gu Xiun berdeham, kakak tertua. Masalah ini harus dilaporkan dulu pada ayah. Sahut adik yang lain. Benar, kakak tertua. Jangan-jangan kau mau mengambil kuota ini untuk dirimu sendiri. Memangnya aku orang yang seperti itu? Mereka bertiga sepakat akan memberiku jawaban beberapa hari lagi. Lalu mereka pergi sambil terus berdebat. Aku baru saja hendak berbalik untuk kembali. Tiba-tiba terdengar suara tawa mengejek. Aku baru saja hendak berbalik untuk kembali. Tiba-tiba terdengar suara tawa sinis. Kulihat Xiao Yanzi sudah berdiri di samping kudanya yang gagah. Entah sudah berapa lama dia menonton pertunjukan tadi. Ada urusan di Yamen. Jadi aku pergi keluar sebentar. Tidak kusangka saat kembali, aku malah menyaksikan sebuah pertunjukan yang bagus. 2 buah persik membunuh 3 pendekar, sungguh menarik. Kisah 2 persik membunuh 3 pendekar sering digunakan untuk menggambarkan siasat adu domba. Membunuh dengan pisau pinjaman. Xiao Yanzi, dia telah membongkar rencanaku. Tanganku yang tergantung di sisi tubuhku tanpa sadar mengepal. Sesaat kemudian, aku menundukkan pandanganku. Wajahku menunjukkan ekspresi yang dibuat-buat tegar. Salam sejahtera, Tuan Muda. Hamba ini bodoh dan tidak berpendidikan. Jadi hanya bisa mendapat peringkat terakhir dalam ujian. Hamba tidak mengerti apa maksud Tuan. Karena itu, hamba tidak paham apa yang Tuan Muda katakan. Aku tidak ingin menyinggung Xiao Yanzi. Tapi, dia tidak termakan oleh alasanku. Dia menuntun kudanya yang gagah melewatiku. Aroma aneh yang mengerikan menyeruak ke arahku. Aku melihat sebuah lampion aneh tergantung di samping pelana kudanya. Rangka lampion itu terbuat dari tulang belulang, dilapisi dengan selapis kulit tipis yang menyeramkan.
Minyak lemak terbakar di dalamnya, memancarkan cahaya api yang putih pucat. Aku sangat ketakutan hingga mundur 2 langkah. Kulihat tuan muda dari kediaman pangeran, yang di siang hari tampak begitu lembut dan rendah hati. Perlahan-lahan membungkukkan badannya. Lampion baruku. Bagus tidak? Aku tidak berani bersuara sedikit pun. Seluruh tubuhku gemetar tak terkendali. Xiao Yanzi mengelus kepalaku. Seperti seorang kakak yang menenangkan adiknya dengan penuh kasih sayang. Tapi suara yang terdengar di telingaku begitu mengancam. Nona, kalau sampai aku melihatmu menggunakan trik-trik kotor ini di kediaman pangeran, aku jamin, aku akan mengubahmu menjadi lampion yang lain. Malam itu aku terkena angin malam dan jatuh sakit selama 2 hari. King Dai merawatku dan memberiku obat. Lalu dia menyentuh dahiku. Sudah tidak panas lagi. Oh ya, Nona. Keluargaku baru saja mengirim orang untuk menyampaikan pesan untukmu. Katanya mereka sudah mencapai kesepakatan. Mereka memutuskan tuan muda pertama Gu dan Nona muda pertama yang akan pergi ke Akademi Baihe. Aku tidak terkejut dengan hasil ini. Aku melirik ke arah langit yang remang-remang di luar. Apakah Xiao Chenan keluar dari kediaman hari ini? Iya. Tuan muda keempat pergi makan di restoran Jingwei Zai. Aku segera bangkit dari tempat tidur. Kita juga pergi. Aku ingat di kehidupanku yang lalu, Xiao Chenan mengalami kecelakaan tepat pada hari ini. Setelah aku bergegas tiba di Jingwei Zai, aku diantar oleh pemilik toko ke sebuah ruang pribadi. Kulihat Xiao Chenan sedang duduk di antara sekelompok anak pejabat. Untuk apa kau ke sini? Aku kebetulan lewat sini. Kudengar kakak juga ada di sini. Jadi aku mampir untuk melihat. Siapa yang kau panggil kakak? Hah? Gu Yao, aku peringatkan kau. Jangan pernah berpikir untuk merebut warisan keluarga dariku. Aku berpura-pura menyinggungnya dengan santai. Kudengar Jingwei Zai adalah restoran yang sudah berusia 100 tahun. Memangnya kenapa? Gu Yao, jangan-jangan kau ingin memeras aku. Supaya aku mentraktirmu makan. Mimpi saja sana. Aku memotong omong kosongnya. Bulan lalu, hujan turun selama 20 hari. Banyak bangunan kayu di kota Rongcheng yang sudah tua dan tidak terawat. Hancur lebur setelah terendam air hujan. Aku penasaran, apakah Jingwei Zai diperiksa setiap bulan? Ruang pribadi itu hening sejenak. Ini apa? Kenapa kulihat balok melintang ini? Sepertinya agak miring, ya. Tiba-tiba, terdengar suara guntur menggelegar dari luar jendela. Semua orang terlonjak kaget. Bahkan Xiao Chenan pun ikut merasa cemas. Kapan terakhir kali kalian melakukan pemeriksaan? 3 tahun yang lalu. Meskipun Xiao Chenan suka bermain-main, tapi dia masih bisa membedakan mana yang benar dan salah dalam masalah besar. Dia langsung membalikkan meja. Xiao Chenan adalah seorang bangsawan, pemilik toko tahu dia yang bersalah. Dia tidak berani mengatakan apa-apa. Dia hanya bisa bergegas mengosongkan restoran. Tidak lama setelah semua orang pergi, restoran berusia 100 tahun itu runtuh dengan suara gemuruh di tengah kabut. Xiao Chenan berdiri di seberang jalan, menatap kosong pada debu yang beterbangan. Kalau bukan karena peringatanku, dia mungkin sudah terkubur di dalam sana sekarang. Setelah kembali ke kediaman, dia berdeham dan memanggil, Gu Yao. Kali ini, terima kasih banyak. Aku kira kamu adalah tipe wanita yang hanya mengejar kekayaan. Gadis kecil yang gila sanjungan dan kemewahan. Tidak kusangka hatimu sebaik ini. Aku hanya tersenyum tipis. Aku tidak melakukan apa-apa. Pokoknya, aku berutang budi padamu. Gu Yao, dengan ini aku umumkan. Aku secara resmi menerimamu masuk ke dalam kediaman pangeran. Mulai sekarang, kamu adalah orang yang berada di bawah perlindunganku. Ibu Suri yang mengetahui kejadian di pavilion Jingwei segera memanggil kami berdua ke halaman Wansong. Xiao Chenan, seperti sedang bermain opera, berjalan dengan langkah yang megah. Dia memeragakannya dengan saksama di hadapan Ibu Suri. Aku baru saja berjalan keluar dari pavilion Jingwei. Di belakangku, langsung terdengar suara balok-balok yang runtuh. Gu Yao menangis dan berteriak bahwa masih ada orang di dalam gedung. Aku menoleh ke belakang dan, "Hei,
Coba nenek tebak apa yang terjadi. Aku menoleh ke belakang dan, hei, coba nenek tebak apa yang terjadi. Aku menatap Xiao Chenan dengan pasrah. Sebenarnya, aku hanya kebetulan lewat. Aku mengingatkan penjaga kedai, dan begitu kami keluar, kedai itu pun runtuh. Untungnya, kami hanya terkejut, tapi selamat. Tidak ada korban jiwa sama sekali. Gu Yao, kamu ini membosankan sekali, ya. Ibu Suri memegang tanganku. Kali ini, semua berkat kamu. Nyawa Chenan telah kamu selamatkan. Mulai sekarang, kamu adalah penolong kediaman pangeran kami. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu. Nenek, Anda terlalu berlebihan. Bukankah nenek yang memberitahuku bahwa kita adalah satu keluarga? Karena kita keluarga, untuk apa mengucapkan terima kasih? Mendengar itu, Ibu Suri pun menatapku dengan tatapan yang semakin penuh kasih. Hujan musim semi turun dengan lembut. Suasana senja terasa temaram. Para pelayan menyalakan lentera di sepanjang koridor. Cahaya jingga menerangi seorang pemuda yang bersandar di pilar batu. Itu adalah Xiao Yanzi. Dia menatap lantai dan tidak mengangkat kepala. Nona, bagaimana Nona bisa tahu bahwa pavilion Jinwei belum diperiksa selama 3 tahun? Waktu itu aku tidak tahu. Aku hanya melihat balok utamanya agak sedikit miring. Aku teringat insiden runtuhnya bangunan kayu bulan lalu. Karena itulah aku bertanya lebih pada pemilik toko. Penglihatan Nona Gu sangat bagus. Sampai bisa menyadari kalau baloknya miring. Begitu banyak orang yang keluar masuk pavilion Jinwei. Kenapa hanya Nona Gu yang menyadarinya? Aku meremas-remas ujung bajuku. Aku mendongak. Apa Tuan Muda sedang menginterogasiku? Atau dengan kata lain, Tuan Muda berpikir bahwa sebenarnya akulah yang berbuat curang sebelumnya. Lalu sengaja muncul untuk menyelamatkan Tuan Muda keempat. Agar bisa mengambil hati Nyonya Besar dan Tuan Muda keempat. Tapi aku hanyalah seorang gadis kecil berumur 14 tahun. Aku tidak punya siasat dan kelicikan sedalam itu. Pertanyaan balik dari Xiao Yanzi, apa masih ada lagi? Di tengah suasana yang tegang, Xiao Chenan masuk sambil membawa sepiring kue yang baru matang. Dia berlari masuk. Gu Yao, coba kue pasta kurma dari halaman nenek. Rasanya lebih enak dari tempat lain. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku menekan rasa kesalku pada Xiao Yanzi. Aku mengambil sepotong kue pasta kurma. Terima kasih, Tuan Muda keempat. Xiao Chenan menggaruk kepalanya dengan malu-malu. Aduh. Kenapa kamu memanggilku Tuan Muda keempat? Panggil saja aku kakak keempat. Setelah ibuku meninggal dunia, ayah raja tidak pernah menikah lagi. Tiba-tiba dia menikahi ibumu. Aku tidak bisa menerimanya pada saat itu. Jadi aku ikut membencimu. Sekarang aku tahu kamu orang yang baik. Aku tidak membencimu lagi. Aku bersedia menjadi kakakmu. Di bawah cahaya rembulan, mata pemuda itu berbinar-binar. Seperti anak anjing yang bangga setelah kepalanya dielus. Baik, kakak keempat. Xiao Yanzi mendengus pelan. Yang Zuang berbalik perlahan, hendak pergi. Baru saat itulah Xiao Chenan menyadari kalau dia juga ada di sana. Kakak, apa kau mau ikut? Aku masih ada urusan di Yamen. Xiao Yanzi mengambil jubah yang diberikan oleh pelayan. Lalu langsung meninggalkan Taman Wansong. Setelah dia pergi, Xiao Chenan menarikku diam-diam. Bulan depan adalah ulang tahun nenek yang ke-60. Kau mau memberinya hadiah apa? Aku mengepalkan jemariku. Uang perak di tanganku tidak banyak. Aku sama sekali tidak sanggup membeli hadiah yang mahal. Sebenarnya, aku juga tidak punya banyak uang. Ayahanda raja selalu memotong uang bulananku. Hadiah yang akan aku beli pasti tidak akan sebanding dengan hadiah dari ketiga kakakku yang lain. Gu Yao, bagaimana kalau kita berdua patungan untuk membeli satu hadiah? Keesokan harinya, aku dan Xiao Chenan pergi ke toko perhiasan paling terkenal di Jalan Jingli. Xiao Chenan mengambil sebuah tusuk konde. Lalu mengarahkannya ke kepalaku, kau terlihat cantik memakai ini. Aku belum pernah melihat tusuk konde perak seunik ini. Coba aku lihat. Coba aku lihat. Guan berjalan mendekat dengan anggun. Di belakangnya, ada Gu Silei yang mengikuti. Aku tidak menyangka akan bertemu mereka di sini.
Kakak. Kakak ketiga. Telinga Xiao Chenan langsung terpasang. Tatapannya menyapu Gu Xilei dengan kritis. Gu Wan tersenyum lembut. Yao Yao. Tusuk konde perak kupu-kupu ini aku yang melihatnya lebih dulu. Gu Xilei merebut tusuk konde perak itu. Gu Yao. Kenapa kau selalu merebut semua hal dari kakakmu? Kakakmu sudah melihat tusuk konde ini begitu dia masuk ke toko. Tapi malah kau yang mengambilnya. Xiao Chenan menyeringai. Dia merebut kembali tusuk konde perak itu. Siapa kalian berdua? Berani-beraninya merebut barang dari tangan adikku. Apa kalian sudah bosan hidup? Baru saat itulah Gu Wan memperhatikan Xiao Chenan. Dia tertegun menatap pangeran keempat ini. Dulu, pangeran ini tidak pernah memandangnya dengan benar. Jangankan menganggapnya sebagai adik. Tetapi di kehidupannya yang sekarang. Mengapa Xiao Chenan malah melindungi Gu Yao? Alis dan mata Xiao Chenan terlihat angkuh. Menurutmu aku ini siapa? Gu Yao, katakan pada mereka, siapa aku? Kakak ketiga, dia adalah tuan muda keempat dari kediaman Pangeran Zhenbei, Xiao Chenan. Namun, Xiao Chenan tampak tidak puas dengan perkenalanku. Dia mencubit lengan bajuku. Semalam bukan begitu caramu memanggilku. Aku menatap Xiao Chenan. Dengan pasrah aku menambahkan, kau adalah kakak keempatku di kediaman pangeran. Xiao Chenan masih belum puas. Keluarga mereka punya 3 kakak laki-laki. Kediaman pangeran punya 4 kakak laki-laki. Kalau semua dipanggil berurutan, bagaimana cara membedakannya? Aku berpikir sejenak. Aku menambahkan nama marganya. Kau adalah kakak keempat Xiao. Xiao Chenan hanya memutar matanya, jelek sekali panggilannya. Gu Yao, kalau kau tidak bisa memikirkan panggilan yang bagus, urusan kita hari ini tidak akan selesai. Kalau begitu, kakak keempat. Sudut bibir Xiao Chenan langsung terangkat. Boleh juga. Cara kami berdua berbisik-bisik dilihat sepenuhnya oleh Gu Xilei. Dia diam-diam mengepalkan tinjunya. Perasaan aneh melonjak di dalam dadanya. Gu Yao, sekarang kau sudah berhasil punya sandaran yang kuat, ya. Kau sudah meremehkan kami, saudara-saudarimu ini. Sebelum ibu pergi ke kediaman pangeran, beliau menyuruhku dan kakak perempuan untuk memilih sendiri. Siapa yang akan ikut dengannya? Ini adalah sisa yang tidak dipilih kakak, baru diberikan kepadaku. Kenapa sekarang jadi aku yang punya sandaran kuat? Sekarang kau berani membantah, ya. Sepertinya setelah masuk ke kediaman pangeran, kau jadi besar kepala. Sudah lupa siapa dirimu sebenarnya. Gu Yao, kalau kau tidak mau aku membencimu, cepat pulang dan cuci bajuku. Selain yang sudah terendam di baskom itu, cuci juga semua pakaian lain yang ada di lemariku. Kalau cucianmu bagus, aku akan memaafkanmu. Di lantai atas, Xiao Yanxi berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Dia mengamati keributan di lantai bawah dengan tatapan dingin. Aku baru saja akan menolak. Xiao Chenan. Tiba-tiba dia mengumpat dengan sangat marah, persetan. Dia maju dan menendang Gu Xilei hingga tersungkur ke tanah. Gu Xilei memegangi dadanya sambil meringis kesakitan. Dia hampir tidak bisa bangkit. Kakak ketiga, kau tidak apa-apa. Kakak ketiga dipukul dan kau hanya berdiri menonton. Gu Xilei tersenyum sinis. Dia sekarang sudah sukses. Sudah lama dia tidak menganggap kita lagi. Serigala tak tahu balas budi. Padahal keluarga kita sudah membesarkannya selama belasan tahun. Gu Yao, hebat sekali kau. Jangan pernah kembali ke keluarga Gu lagi. Kami tidak menginginkanmu sebagai adik lagi. Ekspresiku tetap tenang. Aku teringat masa kecilku. Ayah dan kakak-kakakku sering mengancamku dengan kata-kata seperti itu. Mereka bilang kalau aku tidak patuh, mereka akan membuangku. Saat usiaku 6 tahun, aku menatap manisan tanghulu milik kakak perempuanku dengan penuh harap. Aku merengek ingin memakannya juga. Kakak sulung menjadi tidak sabar. Dia membentakku. Dia bilang tidak ada anak perempuan yang serakus aku. Tidak sopan dan bahkan tidak mengerti artinya mengalah. Jadi mereka membawa kakak perempuanku naik ke kereta kuda, meninggalkanku sendirian di jalan yang asing. Aku berusaha sekuat tenaga mengejar kereta kuda itu. Aku terjatuh berulang kali. Meskipun lutut dan telapak tanganku lecet,
Aku tetap segera bangkit dan terus mengejar. Saat aku tersadar dari lamunanku, aku mengangkat mataku dengan tenang. Aku tidak akan kembali lagi ke keluargaku. Saat aku tersadar dari lamunanku, aku mengangkat mataku dengan tenang. Aku tidak akan kembali lagi ke keluargaku. Gu Xilei tertegun sejenak. Dia hanya mengira aku sedang marah saja. Baru beberapa hari tidak bertemu. Sekarang kau sudah pandai bicara rupanya. Kau ingin aku merendah dan membujukmu. Sama seperti membujuk Wan, begitu. Dengar ya. Jangan harap. Di dalam hatiku, kamu tidak akan pernah bisa menandingi Wan. Tapi aku tidak bereaksi seperti yang dia harapkan. Aku tidak menunjukkan ekspresi patah hati. Aku hanya menatap tinta dan kuas yang ada di pelukan Guan. Aku langsung berkata bahwa kakak pergi ke kota hari ini adalah untuk membeli perlengkapan untuk Akademi Bangau Putih. Iya, kakak ketiga sengaja menemaniku ke sini. Semua barang ini dibelikan olehnya untukku dengan uang tabungannya. Kakak ketiga baik sekali padamu. Hanya saja, kuota untuk masuk Akademi Bangau Putih hanya ada 2. Kakak, mengingat kakak ketiga begitu baik padamu, kenapa tidak kau berikan saja kuota itu padanya? Sebelum mereka sempat bereaksi, aku menarik lengan baju Xiao Chenan dan langsung pergi. Guan memeluk erat perlengkapan menulisnya, bagaikan memegang bara api. Dia menatap Gu Xilei dengan ragu. Gu Xilei mengepalkan tinjunya erat-erat. Entah kenapa, panggilanku kakak keempat untuk Xiao Chenan benar-benar membuatnya kesal. Seolah-olah dia akan kehilangan sesuatu. Aku dan Xiao Chenan sudah berjalan keluar dari toko perhiasan. Suasana hati Xiao Chenan sedang sangat baik. Tusuk konde ini terlihat cantik sekali saat terpasang di rambutmu. Kamu memakai semua uangnya untuk membeli tusuk konde perak ini. Lalu bagaimana dengan hadiah ulang tahun nenek? Kita cari cara lain saja. Saat kami sedang berbicara, Xiao Yanzi keluar. Pandangannya jatuh pada rambutku. Tanpa kentara, dia sedikit mengerutkan kening. Kakak tertua, aku dan Gu Yao sedang memilih hadiah ulang tahun untuk nenek. Hanya saja, kami berdua sedang tidak punya banyak uang. Bisakah kakak meminjami kami sedikit uang? Aku janji akan mengembalikannya nanti. Setelah berkata begitu, dia mendekat ke telingaku dan berbisik, kakak tertua itu kaya sekali. Kita pinjam saja, tidak perlu kita kembalikan uangnya. Kalau dia menagih, kita pura-pura lupa saja. Xiao Yanzi melompat ke atas kudanya. Hadiah itu yang penting niatnya, bukan harganya. Kalau adik ketiga tidak punya uang, bisa belajar barongsai. Di pesta ulang tahun nanti, berguling saja beberapa kali. Lakukan beberapa kali salto, pasti sudah bisa membuat nenek senang. Sedangkan aku, dia menunduk ke arahku, Nona mau memberikan hadiah apa? Nona harus memikirkannya sendiri. Gu Yao, kamu tenang saja. Aku pasti tidak akan meninggalkanmu. Lalu pergi main barongsai sendirian. Aku ini kan kakak keempatmu. Aku akan selalu bersamamu. Aku meremas sapu tanganku, kamu saja yang main barongsai. Aku sudah tahu mau memberikan hadiah apa. Meskipun aku tidak pandai menyulam bunga, burung, dan orang. Tapi aku bisa menyulam huruf. Aku berencana meminta seseorang menuliskan ucapan selamat ulang tahun. Lalu aku akan menyulam tulisan itu dengan jarum dan benang. Untuk dijadikan sebuah panel bersulam. Itu mudah. Kebetulan, di ruang belajar kediaman pangeran ada banyak koleksi kaligrafi dan lukisan. Aku akan membawamu untuk memilih. Lihat saja kaligrafi siapa yang kamu suka. Ruang belajar di kediaman Pangeran Zhenbei memiliki koleksi buku yang sangat banyak. Dindingnya dipenuhi dengan kaligrafi dan lukisan. Aku melihatnya satu persatu. Akhirnya, aku memilih satu. Tulisan, Fu, ini milik siapa? Ini milik kakak tertuaku. Lihat, di sini bahkan ada stempelnya. Kamu mau kakak tertuaku membantumu menulis ucapan selamat ulang tahun? Ternyata kamu suka tulisan kakak tertuaku, ya? Tidak suka, tulisannya tidak bagus. Oh iya, di sebelah sana masih ada beberapa lagi. Dia membawaku berputar melewati rak buku. Tetapi malah bertemu dengan Xiao Yanzi yang sedang duduk tegak di dekat jendela.
Pemuda itu perlahan-lahan menutup buku di tangannya. Dia perlahan mengangkat matanya. Di wajahnya yang sangat rupawan itu muncul sebuah senyuman yang bisa dibilang lembut. Tulisanku tidak bagus. Kalau begitu, tulisan Nona pasti sangat bagus. Aku menunduk, menatap ujung sepatuku yang bersulam. Tulisanku tidak bagus. Tulisan tangan Tuan Muda Mahkota bagus. Tapi aku barusan dengar kamu bilang Tuan Muda Mahkota salah dengar. Xiao Chenan menatapku dengan kagum. Bisa berbohong di depan kakaknya tanpa berkedip sedikit pun. Adiknya ini benar-benar orang yang hebat. Jadi, kamu sangat berharap aku menuliskan ucapan selamat untukmu. Ya, sangat berharap. Tapi Xiao Yanzi justru berpura-pura sangat menyesal. Tapi, akhir-akhir ini aku sibuk dengan urusan resmi. Sepertinya aku tidak punya waktu untuk membantumu. Aku sangat marah sampai diam-diam menggertakkan gigi. Orang ini aneh sekali. Dia jelas tahu aku tidak berniat memintanya menulis. Tapi dia tetap harus menolakku secara langsung agar merasa puas. Benar-benar picik. Keesokan harinya, kereta kudaku dan Xiao Chenan baru saja tiba di depan gerbang akademi. Langsung terdengar suara keributan. Setelah turun dari kereta kuda, Xiao Chenan berkata dengan nada menyindir, "Gu Yao. Dia itu kakakmu yang mana lagi? Yang membuat keributan adalah Gu Sifeng dan Gu Wan. Hari ini mereka datang ke Akademi Baihe untuk mendaftar. Siapa sangka mereka malah dihalangi di luar oleh para pelayan akademi. Aku berjalan mendekat, kakak. Kakak, kau datang di saat yang tepat. Para pelayan ini bersikeras bilang kalau kami bukan murid di sini. Mereka tidak mengizinkan kami masuk. Cepat jelaskan pada mereka." Di sekeliling, penuh dengan murid yang menonton keributan. Kalau bukan tuan muda kaya, ya nona dari keluarga pejabat. Mereka sesekali berbisik-bisik. Sepertinya mereka sedang menertawakan kakak dan adikku. Gu Sifeng tidak tahan lagi dan menegurku, "Yao Yao. Kamu kenapa diam saja? Bicaralah. Dulu kakak sudah mengajarimu, kalau di luar itu harus percaya diri. Apa kau sudah lupa? Lihat saja kakakmu, betapa anggun dan percaya dirinya dia. Sangat disukai orang. Kenapa kamu sedikit pun tidak bisa seperti dia?" Aku menundukkan kepala. Maaf. Maaf untuk apa? Sebenarnya, nenek tidak menyuruh kalian untuk belajar di Akademi Baihe. Aku yang menipu kalian. Sebenarnya nenek tidak menyuruh kalian datang untuk belajar di Akademi Bangau Putih. Aku yang menipu kalian. Mata Gu Sifeng tiba-tiba terbelalak. Kenapa? Karena kakak terus memaksaku untuk memberikan kesempatan belajarku kepada kakak. Tapi hatiku sungguh tidak rela. Dulu sewaktu di rumah, kakak bisa belajar musik, catur, kaligrafi, dan melukis. Sementara aku hanya bisa mencuci pakaian dan memasak untuknya. Aku bahkan tidak mengenal semua huruf. Tapi, kakak, aku benar-benar ingin menjadi lebih baik. Jadi, aku mengarang sebuah kebohongan. Maafkan aku. Sungguh, maafkan aku. Aku menutupi wajahku sambil menangis dan berlari masuk ke dalam akademi. Hanya Gu Sifeng yang tersisa, terpaku seperti patung. Para murid di sekitar mulai sadar dari keterkejutan mereka dan mulai berbisik-bisik sambil menunjuk-nunjuk, tidak mungkin. Keduanya sama-sama bersaudari. Tapi yang satu diperlakukan seperti nona dan yang satunya lagi seperti pelayan. Bagaimana bisa orang seberat sebelah itu? Dirinya sendiri tidak punya kemampuan, tapi malah memaksa adiknya untuk memberikan kesempatan kepada kakaknya. Tidak tahu malu sekali. Tuduhan datang dari segala penjuru. Wajah Gu Sifeng memerah. Ia malu sekaligus marah. Dia buru-buru menarik Gu Wan dan kabur dengan perasaan terhina. Baru setelah berlari cukup jauh, dia akhirnya angkat bicara dengan penuh amarah. "Gu Yao benar-benar keterlaluan." Gu Wan terengah-engah. Matanya memerah. "Ini semua salahku. Kalau bukan karenaku, kakak tidak akan dipermalukan seperti ini. Gu Yao sudah tidak bisa diandalkan lagi. Menurutku, soal kita belajar ini, sepertinya kita harus memintanya pada ibu. Kudengar ibu sangat disukai oleh Raja Zhenbei. Selama dia membisikkan beberapa kata baik di telinga raja.
Pangeran pasti bersedia mengirim kita ke Akademi Bangau Putih. Kakak beradik itu berusaha sangat keras. Baru akhirnya mendapatkan kesempatan untuk masuk ke Akademi Bangau Putih. Saat Gu Sifeng mengantar Gu Wan ke kelas putri, aku sedang berbicara dengan gadis yang tulisannya paling indah di kelas. Yao Yao, bukannya aku tidak mau membantumu menulis sajak ucapan selamat. Hanya saja tulisan tanganku ini hanya terlihat bagus di kelas kita saja. Kalau digunakan sebagai hadiah ulang tahun, itu masih jauh dari kata cukup. Ada begitu banyak ahli kaligrafi terkenal di seluruh negeri. Tulisanku kalau diperlihatkan di luar hanya akan terlihat bodoh. Sangat memalukan. Aku melihat tulisannya. Tulisan gadis itu anggun dan indah. Hanya saja, jika dibandingkan dengan tulisan Xiao Yanzi, memang perbedaannya sangat jauh. Di hari ulang tahunnya yang ke-60, tidak pantas untuk dihadiahkan kepada Ibu Suri Selir. Jangan-jangan kau sedang menyiapkan hadiah ulang tahun untukku, ya? Jangan-jangan kau sedang menyiapkan hadiah ulang tahun untukku, ya? 2 hari yang lalu kau mempermainkan aku dan Wan-Wan seperti itu. Apa kau pikir aku masih akan mengundangmu ke pesta ulang tahunku? Aku baru teringat. Bulan depan juga hari ulang tahun Gu Sifeng. Di kehidupanku yang lalu, aku selalu menyiapkan hadiah untuknya dengan saksama sebulan sebelumnya. Tetapi di kehidupan ini aku malah melupakannya. Yao Yao, kenapa kau tidak cepat-cepat minta maaf pada kakak? Kalau sampai nanti, kau benar-benar tidak bisa datang ke pesta ulang tahun kakak, kau pasti akan menangis lagi. Aku baru saja mau menjelaskan bahwa aku sedang menyiapkan hadiah untuk Ibu Suri Selir di kediaman pangeran. Biarpun dia menangis sampai mati di hadapanku, aku tidak akan luluh. Orang yang egois seperti dia sama sekali tidak pantas menjadi adikku. Aku mengangkat alisku, malas menanggapinya. Aku langsung kembali ke tempat dudukku untuk mengulang pelajaran. Sore harinya, ada pelajaran berkuda dan memanah. Aku berganti pakaian berkuda dan pergi ke kandang kuda setengah jam lebih awal. Saat tiba di kandang kuda, aku kebetulan berpapasan dengan penjaga kuda muda yang sedang memberi makan. Aku menemukan kudaku. Itu adalah seekor kuda betina kecil yang seluruh tubuhnya seputih salju. Ia sedang menunduk memakan rumput kering. Tiba-tiba, suara yang familiar terdengar perlahan. Aku diundang oleh kepala akademi untuk mengajari kalian kelas berkuda dan memanah. Aku mengalihkan pandanganku dari kuda putih kecil itu, menatap dengan terkejut kepada pemuda yang datang menunggang kuda. Terdengar seruan kaget dari sekitar. Guru Xiao Yanji, tuan muda dari kediaman pangeran. Semangat para gadis terlihat jelas meningkat. Bahkan ada yang mendekat ke sisiku. Adik, mau tanya, apa hobi tuan muda Xiao Yanji? Barang antik. Bagaimana seleranya dalam berpenampilan? Kalian jangan bertanya pada adikku. Meskipun dia ikut ibu masuk ke kediaman pangeran Zhenbei, tapi tuan muda kediaman pangeran mana mungkin bisa menerimanya dengan begitu mudah. Aku khawatir adikku. Bahkan untuk berbicara berdua secara pribadi dengan tuan muda saja, tidak pernah. Apalagi sampai mengenalnya. Aku tidak memedulikan Guan. Aku fokus mendengarkan Xiao Yanji mengajar. Mengikuti langkah-langkah yang diajarkannya, aku naik ke punggung kuda. Seorang nona bangsawan di barisan paling belakang tiba-tiba menjerit. Kudanya terkejut tanpa sebab, lalu membawanya lari. Seorang nona bangsawan di barisan paling belakang tiba-tiba menjerit. Kudanya terkejut tanpa sebab, lalu membawanya lari. Xiao Yanji bereaksi paling cepat. Dia melompat ke atas kuda. Dengan sekali hentak, dalam sekejap dia langsung mengejarnya. Tetapi entah kenapa, kuda tunggangannya tiba-tiba mengamuk. Saat berderap kencang, kuda itu tiba-tiba mengangkat kaki depannya, meringkik seolah ingin melemparkannya. Wajah Xiao Yanji menjadi serius. Melihat ia tidak bisa mengendalikan kudanya, ia dengan tegas mencabut belati. Lalu dengan cepat, tepat, dan kejam menusukkannya ke leher kuda itu. Kuda itu meringkik sedih, lalu roboh ke tanah saat sedang berlari kencang. Aku melihat Xiao Yanzi berjalan ke tempat kejadian. Dia memungut sebuah kerikil kecil yang tajam. Pasti kerikil inilah
yang membuat kuda nona bangsawan itu terkejut. Xiao Yanzi menyimpan kerikil itu. Bawahan kepercayaannya datang untuk melapor. Kami baru saja memeriksa kuda yang Anda tunggangi. Kuda itu diberi obat oleh seseorang. Obat itu bisa membuatnya mengamuk dan lepas kendali. Aku teringat saat aku pergi ke kandang kuda. Aku berpapasan dengan seorang pelayan kandang yang membawa ember. Aku menatap Xiao Yanzi dan berkata dengan serius, aku mungkin pernah melihat orang yang memberinya obat. Xiao Yanzi pun mengumpulkan semua penjaga kuda dari Akademi Baihe, lalu memintaku untuk mengidentifikasi mereka. Aku mengamati mereka semua. Aku menggelengkan kepala, orangnya tidak ada di antara mereka. Mungkinkah dia? Xiao Yanzi mengangkat tangan untuk menghentikan ucapan bawahannya. Dia menatapku, karena Nona Gu pernah melihat orang itu. Tolong ikut saya kembali ke kantor pemerintahan. Biar juru tulis menggambar sketsanya berdasarkan deskripsi Anda. Di dalam kantor pemerintahan, sang juru tulis selesai menggambar sketsanya. Dia memintaku untuk memeriksanya. Aku pun menoleh untuk melihatnya. Aku tidak bisa menahan rasa kagumku pada kemampuan juru tulis itu. Lukisanmu sangat mirip. Wajahnya memang seperti ini. Malam harinya, saat aku hendak tidur, King Dai tiba-tiba masuk dan melapor, Nona. Tuan juru tulis bilang pelakunya sudah ditemukan. Beliau meminta Anda untuk datang dan mengidentifikasinya. Saat aku tiba di kamar mayat, aku baru sadar kalau orang itu sudah meninggal. Di dalam aula, terbaring banyak mayat. Udara dipenuhi dengan bau busuk. Aku menutupi mulut dan hidungku dengan lengan bajuku. Dan mengikuti Xiao Yanzi dari belakang, selangkah demi selangkah. Tak lama, kami tiba di depan sesosok mayat. Di depan mayat itu, berdiri seseorang. Tak lama, kami tiba di depan sesosok mayat. Di depan mayat itu, berdiri seseorang yang memegang sebuah lentera bambu. Jubah brokat seputih salju membuatnya tampak anggun dan gagah. Tersirat seulas senyuman di mata dan alisnya. Sebuah tahi lalat merah di antara alisnya. Bagaikan Dewi Kuan Im yang duduk di singgasana teratai. Kalian sudah datang. Suaranya lembut dan menenangkan. Pandangannya tertuju padaku. Ini pasti adik baru di keluarga kita. Halo, adik. Aku adalah kakak keduamu. Tubuhku menegang. Ternyata, orang ini adalah tuan muda kedua dari kediaman Pangeran Zhenbei. Xiao Jingchen. Coba lihat, apakah ini orang yang tadi siang? Aku melirik mayat itu. Wajahku langsung pucat pasi. Aku cepat-cepat menarik pandanganku. Benar. Itu memang dia. Xiao Jingchen meletakkan tempat lilin. Ia mengenakan sarung tangan kulit rusa dan mulai memeriksa mayat itu. Aku tak tahan dengan bau busuk itu. Baunya sangat menyengat sampai mataku terasa perih. Aku tak tahan, langsung membekap mulutku dan berlari keluar untuk muntah. Tiba-tiba, terdengar tawa kecil dari belakangku. Xiao Jingchen muncul sambil membawa tempat lilin. Ia menyodorkan semangkuk air padaku. Terima kasih, kakak kedua. Aku menerimanya dengan sangat hati-hati. Takut tanganku menyentuh tangannya. Senyuman di wajah Xiao Jingchen yang bak Dewi Kuan Im itu semakin lebar. Adik sudah sangat berani. Dan kakak sangat mengagumimu. Tatapan kagum Xiao Jingchen tertuju pada wajahku. Adik terlahir sangat cantik. Kulitnya halus dan lembut. Di rumah duka ini, belum pernah ada mayat secantik dirimu, adik. Aku begitu takut mendengar kata-katanya hingga mundur selangkah. Namun, ia menatap Xiao Yanzi dengan penuh hasrat. Kakak, aku menginginkannya. Dia tidak boleh. Kakak, aku menginginkannya. Dia tidak boleh. Xiao Yanzi melindungiku di belakangnya. Baiklah kalau begitu. Mayat ini mau diapakan? Kirim ke kota Yang. Kembali ke kereta kuda. Aku dengan hati-hati menyingkap tirai jendela. Kulihat Xiao Jingchen berdiri di tengah angin sambil memegang tempat lilin. Model. Hati-hati di jalan. Lain kali datang bermain lagi. Aku sangat ketakutan sampai langsung menurunkan tirai jendela. Di bawah cahaya redup dari lentera kaca. Aku berharap Xiao Yanzi tidak kembali ke kediamannya. Dia memang jarang sekali pulang. Aku sedikit tidak mengerti. Xiao Jingchen jelas-jelas adalah tuan muda kedua dari kediaman Pangeran Zhenbei.
Tapi dia malah selalu tinggal di rumah duka. Benar-benar aneh. Kereta kuda sudah berjalan cukup jauh. Aku menatap Xiao Yanzi dengan ragu. Apa malam ini aku sudah membantu Anda? Xiao Yanzi menoleh ke arahku. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Hanya bergumam, dengan datar. Karena aku sudah membantu Tuan Muda. Bolehkah aku meminta Anda untuk membantuku juga? Menulis ucapan selamat ulang tahun. Isinya sudah kupikirkan. Hanya beberapa puluh kata saja. Aku mohon Tuan Muda untuk menyalinnya sekali saja. Aku melihat ucapan selamat ulang tahun yang dibawa kembali oleh King Dai. Raut wajahku langsung cerah. Tulisan tangan Xiao Yanzi begitu kuat dan tajam. Megah dan berwibawa. Bahkan di antara para kaligrafer ternama, tulisannya tetap tiada duanya. Menggunakannya sebagai hadiah ulang tahun sama sekali tidak memalukan. Setiap hari aku fokus belajar. Kalau lelah membaca, aku akan menyulam huruf. Tak perlu lagi mengurus rumah tangga dan merencanakan masa depan untuk ayah dan kakakku. Hari-hariku terasa begitu damai, belum pernah kurasakan sebelumnya. Dalam ujianku yang terakhir, peringkatku naik lebih dari 10. Saat guru mengumumkan hasil ujian, peringkatku bahkan 1 tingkat lebih tinggi daripada Gu Wan. Setelah pelajaran usai, Gu Sifeng datang menjemput Gu Wan. Raut wajahnya tidak begitu bagus. Wan, aku gagal dalam ujian kali ini. Akademi Baihe ini penuh dengan orang-orang hebat. Kita kan baru saja di sini, wajar kalau ujian pertama hasilnya kurang baik. Kakak tidak perlu bersedih. Bagaimana dengan hasil ujianmu, Wan? Pasti jauh lebih baik dari Gu Yao, kan? Dulu kita sudah bilang padanya jangan datang ke akademi untuk mempermalukan diri sendiri. Dia justru tidak mau mendengarkan. Malah mengira kita sedang mencelakai mereka. Aku tertawa. Gu Sifeng baru menyadari kalau aku masih ada di ruang belajar. Apa yang kau tertawakan? Aku menegakkan punggungku. Nilaiku sedikit lebih baik dari kakak. Gu Wan seharian hanya berdandan dengan mencolok. Di akademi, dia sibuk bermain dan bercanda. Hanya menunggu 3 tahun lagi untuk langsung pergi ke ibu kota menjadi putri mahkota. Pikirannya sama sekali tidak fokus pada pelajaran. Aku tahu nilaimu lebih baik dariku. Tapi kau juga tidak perlu pamer seperti itu, kan? Gu Sifeng membantunya dengan raut cemas. Lalu berbalik dan membentakku. Apa kau tidak tahu kalau tubuh kakakmu lemah? Kau mengungkit lukanya tepat di depannya. Gu Yao, apa kau masih punya hati nurani? Rasa hormat antar saudara yang dulu kuajarkan padamu. Apa kau sudah melupakan prinsip untuk mengalah dan saling menyayangi? Pertama, kalian yang lebih dulu membahas soal nilai ujian. Kedua, kakak. Yang namanya mengalah dan saling menyayangi itu. Hanya aku saja yang harus mengalah. Kapan kalian pernah mengalah padaku? Kau itu adik bungsu kami. Dari kecil sampai besar, kami selalu mengalah dan memanjakanmu. Hanya saja sifatmu itu bandel dan tidak tertahankan. Selalu membuat kami marah. Karena itulah kami seringkali mendisiplinkanmu. Ini semua demi kebaikanmu. Biar aku yang putuskan, cepat minta maaf pada kakakmu. Maka masalah ini kita anggap selesai. Aku tidak memedulikannya. Aku mengambil naskah pidato selamat ulang tahun yang tergeletak di meja dan bersiap untuk pulang. Tetapi Gu Sifeng bergegas menghampiriku. Dia menekan naskah itu dengan tangannya. Minta maaf pada kakakmu. Aku mendongak menatapnya. Tatapanku dingin dan tanpa perasaan. Hati Gu Sifeng bergetar. Tiba-tiba dia merasa asing dengan diriku yang ada di hadapannya. Seolah-olah aku bukan lagi adik kecil mereka yang penurut dan penuh hormat. Pandangannya menyapu naskah pidato selamat ulang tahun itu. Gu Sifeng kembali menegakkan tubuhnya. Dia melembutkan suaranya. Beberapa hari ini, kamu terus menyiapkan hadiah ulang tahun untukku. Aku menepis tangannya dan memasukkan hadiah ulang tahun itu ke dalam tasku. Bukan untukmu. Aku menepis tangannya dan memasukkan hadiah ulang tahun itu ke dalam tasku. Bukan untukmu. Aku sudah melihat semuanya. Ulang tahunku beberapa hari lagi. Kamu mau memberiku kejutan, kan? Yao, kakak tahu hatimu tidak jahat. Hanya saja rasa iri dan ambisimu terlalu besar.
Badan kakak perempuanmu lemah. Kamu tidak boleh selalu bersaing dan ingin menang. Dan membuatnya marah. Aku yang putuskan. Mulai sekarang, dalam hal belajar, kamu harus mengalah pada kakakmu. Tidak boleh lagi mendapat nilai lebih bagus darinya. Ingat, tidak. Alis Gu Sifeng berkerut. Dia hendak memarahiku lagi. Xiao Chenan muncul di luar sekolah. Gu Yao, ayo pulang. Kakak keempat, panggilku dengan riang. Aku langsung berlari ke arahnya. Xiao Chenan dengan terampil mengambil bungkusanku. Lalu mengacak-acak kepalaku. Aku akan mengajakmu makan paha ayam panggang. Kakak keempat paling baik padaku. Hanyalah paha ayam panggang. Sudah membuatnya begitu senang. Yao Yao, gadis ini, memang picik. Tidak pernah melihat yang lebih baik. Hanya karena makan paha ayam panggang orang lain. Dia langsung buru-buru memanggilnya, kakak keempat. Dia dengan mesra menggandeng lengannya. Dan menatap Gu Sifeng sambil tersenyum. Dulu, kakak-kakak sering membawaku makan paha ayam panggang dan makanan enak lainnya. Tubuh Gu Sifeng sedikit menegang. Mereka bertiga bersaudara. Memang sering mengajak Wan-Wan makan di luar. Sedangkan aku, dari kecil sampai sekarang, mereka belum pernah sekalipun mengajakku makan di luar. Guan melihatnya tidak bicara. Lalu bertanya, kakak sedang memikirkan apa? Aku rasa Yao Yao sedikit berbeda dari sebelumnya. Dia tidak lagi menempel padamu sekarang. Mungkin dia sengaja melakukan ini untuk menarik perhatian kakak. Supaya membuat kakak cemburu padanya. Di dalam hatinya, dia pasti masih peduli pada kakak. Kalau tidak, untuk apa dia jauh-jauh hari menyiapkan hadiah ulang tahun untukmu? Teringat ucapan selamat ulang tahun di meja kerjaku. Gu Sifeng pun kembali merasa tenang. Kau benar. Tapi gadis itu terlalu seenaknya sendiri. Sampai-sampai belajar menggunakan cara kotor dan rendahan seperti ini. Aku yang memutuskan. Di hari ulang tahunku nanti, jangan suruh dia datang. Supaya dia tidak membuat kekacauan lagi. Beberapa hari ini, aku akhirnya selesai menyulam karakter berkah itu. Aku membawa sulaman itu ke toko. Dan meminta pengrajin untuk membuatnya menjadi vas berukir dari kayu cendana merah. Sehari sebelum perjamuan ulang tahun, aku mengambil vas yang sudah jadi dari toko. Saat melewati area yang ramai, seseorang memanggilku dari atas sebuah kedai minum. Aku pun mendongak. Xiao Chenan bersandar di jendela berukir. Sambil tersenyum, dia mengangkat gelas araknya ke arahku. Kenapa bengong di situ? Naiklah ke sini, di dalam kedai minum. Gu Sifeng sedang berada di ruang pribadi seberang ruangan Xiao Chenan. Dia sedang mengadakan perjamuan ulang tahun. Yang diundang adalah teman-teman dekat kakak beradik Gu. Suasana di meja perjamuan sangat ramai. Tapi entah kenapa, pikiran Gu Sifeng tampak melayang. Dia terus-menerus melirik ke arah pintu. Seolah sedang menunggu seseorang. Kakak, ini hadiah ulang tahun untukmu. Gu Sifeng membuka kotak brokat itu. Di dalamnya terbaring sebuah kuas tulis. Ini kuas tulis yang aku buat sendiri. Apa kakak suka? Niat baikmu sangat berharga. Tentu saja aku suka. Aku pasti akan menggunakan kuas pemberianmu ini untuk menulis karya terbaikku. Dia tiba-tiba terdiam. Sebenarnya, dulu aku juga pernah memberinya kuas kaligrafi. Sama-sama ku buat dengan tanganku sendiri. Waktu itu, dia menatap mataku yang penuh harap. Tapi malah bilang benda seperti ini murah dan tidak berharga. Dia bahkan menuduhku sama sekali tidak tulus. Dia sedang tenggelam dalam kenangan. Tiba-tiba seseorang mendorong pintu kamar pribadi itu. Dia sedang tenggelam dalam kenangan. Tiba-tiba seseorang mendorong pintu kamar pribadi itu. Aku muncul di luar pintu sambil menggendong Yanping. Kamar pribadi itu seketika menjadi sunyi. Gu Sifeng menatapku. Entah kenapa, hatinya yang tadinya gelisah tiba-tiba menjadi tenang. Dia belum sempat bicara. Gu Silei lebih dulu angkat bicara, kakak. Bukankah kau bilang tidak mengundangnya? Kenapa dia datang sendiri? Kukira setelah dia berhasil bersandar pada kediaman Pangeran Zhenbei, dia benar-benar bisa meninggalkan kita, ya. Lihatlah. Sekarang dia datang lagi terbirit-birit untuk mencari muka.
Sepertinya dia sudah dibuang oleh tuan muda keempat itu, ya. Sayang sekali, sayang sekali. Barang yang tidak diinginkan orang lain, aku juga tidak mau. Karena sudah datang. Duduk saja dan minumlah segelas arak. Supaya kau tidak bilang kami pilih kasih lagi. Aku terdiam 1000 bahasa. Tangga di dalam restoran ini saling bersilangan. Setiap kamar pribadi terlihat sama dari luar, dekorasinya pun sama. Sepertinya aku salah masuk. Aku tertawa canggung, anu. Kalau aku bilang aku salah masuk kamar. Kalian percaya, tidak? Yao Yao, sejak kapan kau jadi suka berbohong begini? Kakak sudah memberimu jalan keluar, kau masih mau membantah. Gu Xiun menggoyangkan arak di cawannya. Dia menyeringai licik, hadiahnya saja sudah kau bawa. Masih bilang bukan datang untuk perayaan ulang tahun. Kenapa? Apa kau mau kami membujukmu dengan rendah hati? Baru kau mau jujur. Gu Yao, kau tidak berkaca saja. Lihat dirimu sendiri, pantas atau tidak. Aku merasa percuma menjelaskannya pada mereka. Saat aku hendak berbalik untuk pergi. Tapi Gu Xilei tiba-tiba melesat maju. Dia mendorongku masuk hingga aku jatuh terjerembab. Aku memeluk erat papan ukir di dekapanku. Dengan marah, aku mengangkat kepalaku. Apa yang kau lakukan? Harta karun apa ini? Coba kulihat. Hadiah apa yang sebenarnya kau siapkan untuk kakak? Gu Xilei membuka kain sutra yang membungkusnya. Sebuah papan ukir yang indah pun terlihat. Sekali lihat saja, sudah jelas ini dibuat dengan sepenuh hati. Gu Xifeng tampak sedikit terkejut. Dia bangkit dan mengambil papan ukir itu. Yao Yao, ini hadiah ulang tahun darimu untukku. Gu Xifeng tampak sedikit terkejut. Dia bangkit dan mengambil papan ukir itu. Yao Yao, ini hadiah ulang tahun darimu untukku. Sudah kubilang ini bukan untukmu. Kembalikan. Gu Xilei mencengkeram tanganku yang terulur. Gu Yao, kau sendiri yang membawa hadiah ulang tahun. Datang ke pesta ulang tahun kakak. Tapi sekarang kau bilang benda ini bukan untuknya. Tingkahmu itu ada batasnya. Selama ini kami memang terlalu memanjakanmu. Dia menyeretku. Menyeretku keluar dari ruangan. Karena barangnya sudah sampai. Kau boleh enyah dari sini. Jangan merusak pesta ulang tahun kakak lagi. Lepaskan aku, kembalikan barangku. Aku meronta sekuat tenaga. Pergelangan tanganku terasa sakit sekali. Gu Xifeng menghela napas. Yao Yao, kau benar-benar keterlaluan. Selain aku, ulang tahun siapa lagi yang kau rayakan? Hadiahnya ku terima. Kuharap kau bisa mengubah sifatmu di kemudian hari. Belajarlah lebih banyak dari Wan Wan. Hadiah ulang tahun. Ini ucapan selamat ulang tahun yang ditulis kakakku sendiri untuk nenek. Kau tidak takut umurmu pendek karena memegangnya. Xiao Chenan datang bersama sekelompok tuan muda kaya. Muncul di depan pintu kamar pribadi. Dia berdiri dengan malas. Dengan tidak sabar dia menarik-narik kalung. Cincin cermin yang ada di lehernya. Kakak keempat. Aku segera bersembunyi di samping Xiao Chenan. Gu Yao, sekarang kau adalah nona dari kediaman Pangeran Zhenbei. Jika bertemu lagi dengan makhluk-makhluk tak tahu aturan seperti ini, langsung panggil saja pelayan kediaman pangeran untuk menghajar mereka. Tidak perlu buang-buang waktu dengan mereka. Gu Xilei pernah ditendang olehnya sekali. Dia agak takut, jadi dia bergegas kembali ke sisi Gu Xifeng. Gu Xifeng hanya bisa menatap. Melihat orang-orang Xiao Chenan merebut Yanping. Wajahnya memerah karena malu. Kedua tangannya yang berada di sisi tubuhnya terkepal erat. Dia menahan amarahnya dan memberi hormat pada Xiao Chenan. Oh, begitu rupanya. Sepertinya aku yang salah paham. Yao Yao juga. Kenapa masalah sebesar ini tidak diberitahukan lebih awal? Sampai membuat kesalahpahaman konyol seperti ini. Aku sudah mengatakannya berkali-kali. Kalian saja yang tidak percaya. Tiba-tiba terdengar suara cangkir pecah dari dalam kamar pribadi. Tiba-tiba terdengar suara cangkir pecah dari dalam kamar pribadi. Gu Xiun membanting cangkirnya hingga pecah. Dia menatapku tajam, lalu berkata kata demi kata. Minta maaf pada kakak tertua. Gu Xiun sehari-harinya adalah serigala berbulu domba. Sifatnya aneh. Dan suasana hatinya tidak menentu.
Dulu, aku paling takut padanya. Harga diri Gu Xiyun juga luar biasa tinggi. Di kehidupan sebelumnya, dia gengsi untuk terjun ke dunia bisnis. Di kehidupanku yang lalu, demi menyenangkannya, aku tidak hanya harus tampil di depan umum untuk membantunya mencari klien. Bahkan aku minum-minum di meja perjamuan sampai perutku kram. Tapi, dia malah menganggapku bawa uang, norak dan kampungan. Tidak seperti kakak perempuanku yang bagaikan bulan di langit. Tak tersentuh debu duniawi. Mengingat masa lalu, aku sangat benci sampai rasanya ingin menamparkan diriku sendiri. Aku balas menatap tatapan dingin Gu Xiyun. Kenapa aku harus minta maaf? Kenapa minta maaf? Kau membuat kakak sulung malu di depan orang luar. Hampir saja merusak perjamuan ulang tahun kakak sulung. Apa kau tidak tahu kalau di meja perjamuan, harga diri seorang pria adalah yang terpenting? Aku bahkan belum bicara Xiao Chenan yang lebih dulu tidak berbakti. Aku hanya pernah dengar harga diri pria itu didapatkan oleh dirinya sendiri. Bukan karena bergantung pada wanita. Didikan keluarga Gu benar-benar luar biasa. Wajah Gu Xiyun seketika seolah ditumpahi berbagai macam cat warna. Harga diri dan martabatnya bagaikan keset yang dilempar ke tanah dan diinjak-injak berulang kali, membuatnya hampir tidak bisa mengangkat kepala. Dia menatapku dengan tatapan ganas. Kau benar-benar tidak mau minta maaf pada kakak sulung. Aku sama sekali tidak salah. Kenapa aku harus minta maaf padanya? Kakak keempat, ayo kita pergi. Setelah kami pergi, Gu Xilei baru mulai berteriak tidak puas. Aku tahu si pembawa sial itu kalau datang tidak akan ada hal baik yang terjadi. Gu Xifeng benar-benar kehilangan muka. Perjamuan ulang tahun hari ini cukup sampai di sini saja. Yao Yao benar-benar keterlaluan. Hanya karena mereka adalah orang-orang dari kediaman Pangeran Zhenbei yang masih belum tahu sifat aslinya. Makanya mereka sangat memanjakannya. Tunggu dan lihat saja. Cepat atau lambat, dia pasti akan diusir dari rumah. Lihat saja nanti, apa dia masih bisa sombong. Gu Wan menyesap seteguk araknya. Besok adalah ulang tahun ke-60 Nyonya Putri Tua. Dia ingat di kehidupan sebelumnya, Xiao Chenan. Kakinya sudah patah tertimpa balok kayu sebelum ini. Kenapa hari ini dia terlihat baik-baik saja? Mungkinkah bukan hanya dia yang terlahir kembali? Ada juga Gu Yao. Mungkinkah bukan hanya dia yang terlahir kembali? Ada juga Gu Yao. Sepertinya dia harus mencari kesempatan untuk memastikannya. Kebetulan besok adalah ulang tahun ke-60 Nyonya Putri Tua. Bagaimana kalau kita juga pergi ke kediaman pangeran untuk ikut meramaikan suasana? Raja Zhenbei sangat menyayangi ibu. Demi ibu, dia pasti akan membiarkan kita masuk. Gu Xilei mencibir. Untuk apa pergi ke tempat busuk yang isinya orang-orang sombong itu? Aku tidak mau pergi, adik ketiga. Kita tidak usah pergi. Lalu bagaimana caranya kita membongkar kedok Gu Yao? Maksud kakak kedua adalah, kau pasti mengerti maksudku. Selain itu, kita semua ini jauh lebih nakal daripada Gu Yao. Terutama Wan Wan. Kalau kita pergi ke kediaman Raja Zhenbei, pasti akan membuat selir agung tua menyukai kita. Dan membuat semua orang di istana membenci Gu Yao. Hari ini adalah perjamuan ulang tahun selir agung tua. Di tengah perjalanan, Xiao Chenan dan yang lainnya sudah berganti dengan pakaian yang pantas. Dia melemparkan sebuah bola sulam besar kepadaku. Aku berjalan bersama mereka menuju halaman depan. Para tamu sudah berkumpul semua. Tinggal menunggu kalian untuk memeriahkan suasana. Nenek belum tahu kalau hadiah ulang tahun darimu adalah ini. Beliau bahkan bertanya padaku kenapa kau belum datang. Melewati koridor, bola sulam besar di dekapanku tidak sengaja terlepas dan menggelinding. Aku segera maju untuk mengambilnya. Namun, bola sulam itu menggelinding ke dekat sepasang sepatu bot bersulam benang emas dengan motif awan. Aku mendongak untuk melihat. Kulihat Xiao Yanzi berdiri di bawah koridor dengan tangan di belakang punggungnya. Xiao Chenan dan yang lainnya menundukkan kepala mereka dan serempak memberi hormat dengan tangan terkepal. Salam, Tuan Muda. Aku menundukkan kepala, menekuk lutut dan membungkuk. Hamba memberi hormat. Semoga Tuan Muda senantiasa diberkahi.
Tatapan Xiao Yanzi beralih padaku. Di atas kepalaku masih tersemat jepit rambut kupu-kupu perak pemberian Xiao Chenan. Dia dengan santai mematahkan setangkai bunga persik yang menjuntai ke koridor. Nona Gu, apakah kau tidak tahu aturan bahwa pria dan wanita tidak boleh duduk bersama setelah usia 6 tahun? Bercampur baur dengan para lelaki di siang bolong seperti ini tidak sopan sekali. Bukan, aku yang meminta Gu Yao datang untuk membantu kami. Para pemuda lainnya juga ramai-ramai menjelaskan. Benar, Nona Gu tidak pernah bermain bersama kami. Kami hanya sesekali bertemu di akademi dan bertukar beberapa patah kata. Lagi pula, kami hanya melakukannya saat Chen An ada. Hanya pada saat itulah kami akan berbicara dengan Nona Gu. Kami dan Nona Gu sama sekali tidak melakukan perbuatan yang tidak pantas. Aku memeluk erat bola sulamanku. Aku tahu Xiao Yanzi tidak pernah menyukaiku dan ibuku. Tapi, dia menggunakan isu hubungan pria dan wanita untuk menyerangku. Itu benar-benar terlalu kejam. Itu karena aku pernah menyelamatkan mereka di pavilion Jinwei. Itulah sebabnya mereka menganggapku seperti adik mereka sendiri. Seperti kata pepatah, apa yang ada di dalam hati, itulah yang akan terlihat di mata. Tuan muda berspekulasi seperti ini. Aku tidak tahu apa niat Anda yang sebenarnya. Xiao Yanzi belum pernah ditentang seperti ini. Dia mengangkat dagunya. Sorot matanya menajam. Dari tatapannya yang gelap, tiba-tiba memancar aura permusuhan yang menusuk. Begitu melihat itu, Xiao Chenan langsung tahu. Ini adalah pertanda kakaknya akan marah. Saat dia hendak menengahi, Gu Yao, kamu benar-benar keterlaluan. Beraninya kamu membantah tuan muda. Semua orang menoleh ke arah sumber suara. Itu adalah 4 bersaudara dari keluarga Gu. Yao. Dulu, kalau kamu tidak sopan pada yang lebih tua di rumah, kami masih bisa memakluminya. Tapi sekarang kamu berada di kediaman orang lain. Kenapa kamu masih saja tidak tahu aturan? Kenapa kalian ada di mana-mana? Benar-benar seperti hantu yang terus mengikuti. Lagi pula, apa maksudmu, kediaman orang lain? Gu Yao adalah adikku. Di sini adalah rumahnya. Memangnya kenapa kalau dia membantah kakaknya sendiri di rumahnya? Bukan urusan kalian sebagai orang luar untuk ikut campur. Pandangan Gu Wan diam-diam melirik ke arah Xiao Yanzi. Berdasarkan pengalamannya, dia bisa memengaruhi Xiao Chenan. Tapi sama sekali tidak bisa memengaruhi Xiao Yanzi. Aku teringat akan pengalamanku di kehidupan sebelumnya. Gu Wan tanpa sadar meremas sapu tangannya. Di kehidupan sebelumnya, dia mencoba merayu Xiao Yanzi. Karena itulah dia dinikahkan dengan seorang pejabat rendahan yang kasar. Gu Wan melangkah maju dan membungkuk hormat pada Xiao Yanzi. Adik saya sudah dimanjakan sejak kecil. Karena itu, dia jadi bandel dan tidak tahu aturan. Wan meminta maaf kepada Anda atas namanya. Xiao Yanzi menatapnya dari atas. Namun, yang terbayang di benaknya adalah kejadian di toko perhiasan hari itu. Percakapan antara kakak beradik keluarga Gu. Dasar serigala tak tahu balas budi. Padahal keluarga kita sudah membesarkannya selama belasan tahun. Gu Yao, kalau kau punya nyali, jangan pernah kembali ke keluarga Gu. Kami tidak menginginkanmu sebagai adik lagi. Sementara gadis itu diam-diam mendengarkan kata-kata menyakitkan dari kerabat terdekatnya. Wajahnya menunjukkan ketenangan yang tidak sesuai dengan usianya. Seolah-olah dia sudah mendengar kata-kata ini ribuan kali. Aku tidak tahu kalau Nona Sulung Gu ternyata sangat suka ikut campur dalam urusan keluarga kediaman Pangeran Zhenbei. Wajah Gu Wan menjadi pucat pasi. Dia menatapnya dengan tidak percaya. Dia bilang urusan Gu Yao adalah urusan keluarganya. Apakah ini berarti dia secara tidak langsung mengakui Gu Yao sebagai adiknya? Sudahlah, Wan. Perjamuannya akan segera dimulai. Ayo kita masuk. Gu Wan menundukkan kepala dengan mata memerah. Dia pun patuh mengikuti mereka pergi. Hingga sosok Xiao Yanzi dan yang lainnya tidak terlihat lagi. Barulah Gu Xiun tertawa mengejek. Sudah kubilang, gadis sialan itu sangat licik. Pintar sekali membuat perhitungan. Lihat, kan, dia berhasil memperdaya keluarga Xiao. Sayang sekali,
Kebohongan dan kepalsuan hanya bisa menipu untuk sesaat. Tidak akan bisa menipu selamanya. Seiring berjalannya waktu, mereka dengan sendirinya akan tahu sifat aslinya. Kakak kedua benar. Hanya gadis seperti Wanwan, yang merupakan gadis yang benar-benar baik. Pokoknya, seumur hidupku, aku hanya akan mengakui Wanwan sebagai adikku. Aku tidak tahu sejak kapan Yao Yao jadi seperti sekarang ini. Menurutku, di kediaman Pangeran Zhenbei, selain Xiao Yanzi yang punya sedikit kemampuan, para tuan muda lainnya hanya bagus di luar, tapi busuk di dalam. Sama sekali tidak sebanding dengan potensi kita bertiga bersaudara. Aku khawatir kelak Yao Yao akan menyesalinya. Di koridor, aku membungkuk hormat dengan sungguh-sungguh. Terima kasih banyak, Tuan Muda, atas bantuanmu. Nona salah paham. Aku hanya membela nama baik kediaman Pangeran Zhenbei. Saat aku hendak pergi, Xiao Yanzi tiba-tiba memancingku. Dulu aku mengira Nona serakah akan kekayaan dan suka mencari koneksi. Setelah hari ini berurusan dengan kakakmu, baru aku tahu kalau dalam hal ini, dia jauh lebih hebat. Xiao Yanzi menyematkan sekuntum bunga persik di sanggulku. Gerakannya terlihat begitu ringan. Tapi kata-kata yang diucapkannya tidak begitu enak didengar. Dengan cara kakakmu. Dan betapa pentingnya dia di kediamanmu. Jika dia ingin ikut ibumu masuk ke kediaman pangeran, itu semudah membalikkan telapak tangan. Pasti dia sendiri juga sangat mendambakan kemewahan di kediaman ini. Jadi, bolehkah aku bertanya pada Nona? Mengapa pada akhirnya kamulah yang datang ke kediaman ini? Angin musim semi membelai wajahku. Tapi di hari yang hangat ini, aku justru merasakan hawa dingin. Menggali informasi sampai ke akarnya memang keahliannya. Tapi, aku tidak mungkin menjawab kalau kakakku hidup kembali. Dan tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Kan? Tuan Muda telah meraih jasa besar di medan perang dan menerima penghargaan dari istana. Ditambah lagi, Anda menjabat sebagai Panglima Pasukan Militer Barat Daya. Bisa dibilang kedudukan Anda sangat tinggi dan kekuasaan Anda besar, dengan pengaruh yang luas. Namun, sejak aku masuk ke kediaman ini, sepertinya Tuan Muda sangat suka mempersulitku. Kenapa? Apa aku, Yao Yao, seorang gadis kecil, lebih menakutkan daripada ribuan pasukan musuh? Sampai membuat Tuan Muda begitu waspada padaku. Tanpa menunggunya bicara, aku membungkuk memberinya hormat. Lalu pergi ke halaman depan. Di halaman depan, selir agung tua duduk di tengah. Tuan Muda kedua, Xiao Jingchen, juga sudah kembali. Tapi Tuan Muda ketiga tidak terlihat di manapun. Para dayang berlalu lalang membawakan hidangan lezat dan anggur berkualitas. Di mana-mana terdengar suara tawa dan keceriaan. Kenapa putra keempat dan Yao Yao tidak terlihat? Begitu ucapan itu selesai, kakak beradik dari keluarga Gu maju dan dengan hormat memberi salam kepada beliau. Nenek Selir Agung bertanya-tanya, siapa mereka ini? Mungkinkah ini adalah anak-anak yang dilahirkan Su Qian di keluarga Gu? Kami dengar hari ini adalah hari ulang tahun Yang Mulia. Kami sengaja datang untuk merayakannya bersama Yang Mulia. Kalian semua adalah anak-anak baik yang berbakti. Kalian sungguh perhatian. Guan pun maju dan berkata, Yang Mulia Selir Agung, saya dan kakak-kakak saya telah secara khusus menyiapkan hadiah ulang tahun untuk Yang Mulia. Pajangan indah yang terbuat dari ukiran kayu nanmu emas kualitas terbaik ini adalah hadiah dari Guan dan 3 bersaudara Gu Sifeng. Mereka membelinya dengan menghabiskan seluruh tabungan tadi malam. Mendengar pujian dari orang-orang di sekitarnya, dia tidak bisa menahan senyumnya. Hadiah ulang tahun yang kuberikan juga sebuah pajangan indah. Tapi tidak semahal dan seindah miliknya. Dia sengaja memberikannya sebelum aku. Nanti saat Nenek Selir Agung melihat pajanganku, akan langsung terlihat perbedaannya, membuat hadiahku tampak tak berharga. Sehingga membuat nenek tua itu curiga kalau aku tidak menganggap serius ulang tahunnya yang ke-60. Nenek Selir Agung selalu menyayangi anak-anak. Beliau tidak membenci kakak beradik Gu hanya karena mereka adalah anak sang permaisuri yang lahir dari suami sebelumnya. Kalian semua anak yang baik. Kalian pasti sudah bersusah payah. Kakak beradik Gu memegang angpau pemberian sang nenek agung.
Mereka tahu isinya adalah surat perak. Wajah mereka semua berseri-seri karena gembira. Saat berbicara, mereka menjadi semakin rendah hati dan sopan. Gu Wan kemudian bertanya lagi, "Loh, kenapa Yao Yao masih belum terlihat?" Gu Wan pun kembali bertanya, "Loh, kenapa Yao Yao masih belum terlihat juga? Di hari yang sepenting ini, apa dia nakal dan pergi bermain di luar lagi?" Yang Mulia Selir Agung mungkin tidak tahu. Gu Yao itu sangat suka bermain. Dulu waktu ayah saya berulang tahun, dia juga menghilang entah kemana. Model itu membuat kami cemas sekali. Baru setelah kami pulang ke rumah, kami tahu. Ternyata dia pergi bermain dengan anak tetangga. Dia benar-benar tidak pengertian. Mata Nenek Selir Agung bergerak sedikit, begitukah? Kulihat Yao Yao itu anak yang cukup penurut. Apa urusannya? Gu Silei masih ingin mengatakan sesuatu. Tiba-tiba, suara genderang dan gong terdengar riuh. 6 barongsai yang indah dan berwarna-warni. Barongsai yang penuh sukacita itu melangkah dengan gagah, menyambut tatapan penasaran semua orang. Mereka masuk ke taman dengan langkah yang gagah berani. Nenek Selir Agung bertanya dengan penasaran, "Ada apa ini?" Itu barongsai yang sengaja diundang oleh adik keempat untuk nenek. Saat dia berbicara, pandangannya jatuh ke tempat yang lebih jauh. Kenapa ada satu barongsai tambahan? Xiao Jingchen menyesap araknya. Dia melirik kakak tertua di sekelilingnya. Di mana adik Yao Yao? Xiao Yanzi tidak menjawabnya. Tiba-tiba, sekuntum bunga persik jatuh dari kepala barongsai merah muda itu. Itu adalah bunga persik yang dia selipkan untuk Gu Yao. Teringat akan sesuatu. Dia mengangkat alisnya sedikit tanpa kentara. Barongsai merah muda dan barongsai hijau membentangkan spanduk sutra merah besar. Di atas spanduk itu, tertulis kaligrafi yang indah dan mengalir. Dengan megah tertulis, "Semoga nenek diberkati kebahagiaan seluas laut timur dan panjang umur setinggi gunung selatan." Seketika, sorak-sorai membahana terdengar dari sekeliling. Nenek Selir Agung berdiri dengan terharu. Sambil berpegangan pada tongkat kepala naganya, beliau berjalan maju. Aku dan Xiao Chenan melepas kepala barongsai dan memberi hormat. Semoga nenek diberkati kebahagiaan seluas laut timur dan panjang umur setinggi gunung selatan. Mata Nenek Selir Agung berkaca-kaca. Beliau merangkul lengan kami masing-masing dengan penuh kasih sayang. Aku dan Xiao Chenan saling bertatapan dan tersenyum. Nenek Selir Agung tersenyum dan bertanya pada Xiao Ce, "Lihatlah tarian kedua anak ini, bagus tidak?" "Tariannya bagus, sangat bagus. Bagaimana menurutmu, Yanzi?" Xiao Yanzi menyesap araknya. Pandangannya melewati rambut gadis dari Guyang, yang terlihat sedikit berantakan. Wajah mungilnya yang bulat tampak memerah, seperti buah apel muda yang masih hijau kemerahan. Dia menarik kembali pandangannya, "Lumayan juga." Aku menatapnya dengan heran. Aku tidak menyangka dia akan memuji kami. Gu Wan yang duduk di meja sebelah menggigit bibirnya. Dia melihat Nenek Selir Agung menyuruhku duduk di sampingnya, dan bahkan akan memperkenalkanku kepada para wanita bangsawan yang hadir. Tanpa sadar, dia meremas sapu tangannya dengan erat. Gadis sialan ini pamer lagi rupanya. "Wan Wan, kita tidak boleh membiarkan gadis sialan ini merebut perhatian darimu." Tarian barongsai itu pertunjukan yang kasar. Tidak pantas ditampilkan di acara terhormat. Lebih baik kamu segera persembahkan tarian Jinghong untuk Nenek Selir Agung. Biar dia lihat sendiri. Apa itu yang namanya wanita bangsawan sejati? Gu Wan tertegun. Aku baru saja selesai tampil. Dia langsung mau merebut panggung. Sungguh tidak pantas. Orang yang tidak tahu bisa-bisa mengira dia sengaja merebut perhatian dari adiknya sendiri. Lagi pula, tarian Jinghong sama sekali tidak cocok untuk acara seperti ini. Kakak ketiga memang badannya saja yang kuat, tapi otaknya kosong. Benar-benar terlalu bodoh. Dia baru saja hendak menolak. Tiba-tiba Xiao Jingchen tersenyum dan berkata, "Nenek, cucumu ini baru saja mendengar nona sulung keluarga Gu ingin menari untuk nenek." Seluruh tubuh Gu Wan menegang. Gu Silei dengan gembira menyenggolnya, "Wan Wan, kenapa kamu masih diam saja?
Cepat persembahkan tarian untuk Nenek Selir Agung. Semua orang sudah menunggu. Guan pun terpaksa maju ke depan. Dia hanya bisa bangkit dan menari. Dia mulai menarikan tarian Jinghong di tengah ruangan. Namun, tarian ini jelas tidak cocok untuk perjamuan ulang tahun. Karena itu, para wanita dan nona bangsawan yang hadir memandangnya dengan sebelah mata. Sebaliknya, justru beberapa pria berpikiran kotor, yang terus menatapnya dengan pandangan tak senonoh. Meskipun dari kejauhan, Guan tetap bisa merasakan tatapan-tatapan menjijikan itu. Tariannya akhirnya selesai. Tidak ada suara tepuk tangan di taman. Hanya ada beberapa tawa yang terdengar samar-samar. Wajah Guan memerah karena malu. Dengan sedih, dia kembali ke tempat duduknya. Wawan, tarianmu bagus sekali. Aku sampai terpana melihatnya. Benar, Wawan. Sepertinya mulai hari ini, banyak tuan muda bangsawan akan menjadi pemujamu. Guan menundukkan kepalanya. Matanya perlahan memerah dan berkaca-kaca. Kedua kakaknya ini benar-benar bodoh sekali. Apa mereka tidak sadar kalau pria yang menatapnya adalah para berandal tak terpelajar? Dia sepertinya tidak tahan lagi dengan penghinaan ini. Dia berlari keluar sambil menangis. Keributan di sini menarik perhatian Nenek Selir Agung dan yang lainnya. Xiao Jingchen sambil mengupas buah, berkata sambil tersenyum, dia yang mau menari. Yang menangis juga dia. Sengaja datang ke ulang tahun nenek yang ke-60 untuk menangis. Tidak takut membawa sial, ya. Nenek Selir Agung juga menjadi sedikit tidak senang. Xiao Ce pun merasa sedikit canggung. Dia melambaikan tangan, memerintahkan pengawal. Antar para tamu terhormat dari keluarga Gu keluar. Mulai sekarang, kediaman ini tidak menerima kedatangan mereka lagi. Gu Sifeng dan yang lainnya masih ingin membela diri. Tetapi para pengawal tanpa basa-basi langsung menyeret mereka pergi. Meninggalkan semua orang yang menatap mereka dengan pandangan hina. Sejak saat itu, aku belajar semakin giat di Akademi Baihe. Setiap ujian, nilaiku selalu yang teratas. Bahkan para guru memujiku karena cerdas dan gigih. Nenek Selir Agung menganggapku seperti cucunya sendiri. Beliau sering menyuruhku untuk menemaninya. Para kakak juga telah menerimaku sebagai adik mereka. Xiao Chenan. Bahkan setiap hari selalu mengajakku untuk belajar dan bermain bersama. Keluarga Gu, tanpa bantuan dari kediaman pangeran, 3 tahun kemudian tidak mengalami kemajuan pesat. Karir Gu Sifeng bersaudara menemui jalan buntu. Guan pun gagal menjadi permaisuri putra mahkota seperti yang ia harapkan. Ia pun hanya bisa menikah dengan keluarga biasa. Setiap hari, ia harus banting tulang mengurus kebutuhan rumah tangga. Sementara aku, akhirnya menemukan apa yang selama ini kuidamkan. Di kediaman Raja Zhenbei, yaitu sebuah ketenangan. Aku juga berhasil melepaskan diri dari kubangan masa lalu. Dan hidup menjadi sosok yang kuinginkan.